Bayangkan, seorang wanita yang sejak kecil hanya mengenal rasa sakit, dikhianati, dijual dan dipaksa hidup sebagai pelacur. Namun di tengah hidup yang kelam itu, datang seorang pria yang justru memilih mencintainya tanpa syarat. Inilah kisah tentang luka, harapan dan cinta yang menebus segalanya. Cerita dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Angel, yang awalnya bernama Sarah. Sejak kecil, hidupnya sudah tragis. Ibunya adalah seorang wanita yang hidup dalam dunia prostitusi dan Angel kecil tumbuh tanpa kasih sayang yang layak. Suatu hari, ibunya meninggal dan disinilah penderitaan Angel benar-benar dimulai. Ia dijual kepada seorang pria kejam, yang kemudian memaksanya menjadi pekerja prostitusi di usia yang sangat muda. Sejak saat itu, Angel tumbuh dengan satu keyakinan, bahwa dunia ini kejam dan cinta hanyalah kebohongan. Who is she? You'll have to get in line. That's Angel, finest girl west of the Rockies. Tahun berlalu demi tahun, dan Angel telah menjadi wanita tercantik di kota itu. Namun ada harga yang harus dibayar untuknya, dan dia dipaksa melakukan pekerjaan yang paling merendahkan. Banyak pria siap memberikan segalanya hanya untuk satu malam bersamanya. Tetapi karena terlalu banyak pelanggan yang bersedia, undian diadakan setiap hari untuk memilih yang beruntung. Pria yang terpilih malam itu berbeda dari yang lain. Pria itu bernama Michael, dan dengan gugup dia berkata bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Dia datang hanya karena ingin menikahinya. I didn't come here for that. Yeah? I'm gonna marry you. You're my fifth proposal this week. Come on, come away with me. Angel telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali. Dia yakin bahwa semua pria menginginkan hal yang sama. Dan Michael tidak terkecuali. Tidak ingin membuang waktu. Dia hanya menyuruhnya pergi. Time's up. 5 minutes with me, you'd run like the devil. Angel. Tetapi malam berikutnya, Michael kembali ke kamarnya. Kali ini, dia membayar 2 kali lipat dan sekali lagi berjanji untuk tidak menyentuhnya. Dia bertanya apakah dia benar-benar ingin tinggal di sana selamanya. Berbaring dan menatap wajah orang asing. Let me get you out of this place. Do you want to stay here for the rest of your life? Well, this talking is exhausting, to be honest. Time's up! Get your boots on. It's... Nice talking to you. Dalam perjalanan pulang, teman-temannya menyarankan dia untuk mencari wanita lain, tetapi Michael tidak akan menyerah. Pada hari ketiga, dia datang lagi dan melakukan upaya terakhir untuk membujuk Angel agar ikut dengannya. Menatap mata tulusnya, Angel merasakan jiwanya bergetar, tetapi tetap secara naluriah menolak. You again. Do you like the view here? Men paying money? I didn't ask you to care. No, you didn't. No, because you don't ask anything. I feel nothing for you. You're a dirt farmer. Yes, I am. Kebanyakan pria akan menyerah setelah itu. Tetapi ketika Michael pergi, sesuatu berubah di hati Angel untuk pertama kalinya. Dia pun mulai memimpikan kehidupan biasa, kehidupan yang hanya akan menjadi miliknya. Dan kemunculan Michael lah yang membangkitkan keinginan itu dalam dirinya. Keesokan harinya, Michael datang kembali dan menemui nyonya rumah bordil dan bertanya berapa harga kebebasan Angel. Arti kata-katanya jelas, dan itu menyinggung nyonya rumah. Angel menghasilkan banyak uang, dan tidak ada yang berniat membiarkannya pergi. Untuk menghancurkan gagasan melarikan diri, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengajari gadis itu mendapat pelajaran. Malam itu, jeritan menggema di seluruh tempat itu. Sementara itu, Michael, yang berada bermil-mil jauhnya, sepertinya merasakan penderitaannya. Ketika dia kembali ke rumah bordil itu, dia melihat kekasihnya dalam kondisi yang mengerikan. Menahan amarahnya, dia memberitahu nyonya rumah bahwa dia akan membawa Angel bersamanya. Dia memberikan semua uangnya. Sebelum pergi, Michael mengajukan pertanyaan yang sama lagi. Now I'm taking her with me. Fine. Will you marry me? Di sepanjang jalan yang tenang, bermandikan sinar matahari, mereka berangkat pulang. Michael membawanya ke pertanian, memberinya pakaian mendiang saudara perempuannya, dan menyuruhnya beristirahat. Dia tidak akan pernah memperlakukannya seperti seorang pelayan. Kemudian dia menyerahkan cincin keluarga ibunya, tetapi jiwa Angel hancur. Dia tidak bisa mempercayai siapapun. Ketika lukanya sembuh, dia melarikan diri saat Michael tidak ada di rumah.
Michael segera melihat cincin yang tertinggal di meja dan bergegas mengejarnya. Mereka bertemu di tikungan jalan. Alih-alih menegur, Michael dengan tenang menawarkan air dan makanan kepadanya. Setelah beberapa kata pelan, Michael menaiki kudanya dan pergi. Dan Angel memperhatikannya pergi, mungkin tanpa menyadarinya, hatinya yang dingin mulai mencair. You don't own me! You need water. That way is paradise. That way is home. Your choice. Pada akhirnya, dihadapkan pada sebuah pilihan, Angel memilihnya. Michael, seolah mengharapkan ini, memberinya makanan yang sudah disiapkan, membawakan semangkuk air hangat, dan dengan lembut membasuh kakinya. Why are you doing this? Malam itu, Angel mencoba berterima kasih kepadanya dengan caranya sendiri, tetapi Michael dengan lembut menolak. Ia tidak membutuhkan tubuhnya, tetapi hatinya. Sejak saat itu, Angel tetap tinggal di pertanian. Ia tidak menganggap dirinya sebagai istri Michael. Ia hanya membantu sampai ia bisa melunasi utangnya. Michael tidak menekannya, percaya bahwa perubahan akan datang dengan sendirinya. Ia mengajarinya kehidupan seorang petani, mengumpulkan telur dan bekerja di kebun. Di waktu luang mereka memancing bersama saat matahari terbenam. Itu adalah kehidupan tenang yang diimpikan banyak orang. Michael menjadi warna dalam dunia Angel yang kelabu, membawa kembali cahaya ke dalam hidupnya. Suatu hari, Angel kembali bercanda bahwa dia akan membalasnya dengan cara lain, tetapi seperti sebelumnya, Michael menolak dengan sopan. Dengan dalih berjalan-jalan, ia pergi ke danau agar air dingin membantunya mengendalikan diri. Hal itu justru membuat Angel tersenyum. Saat fajar, Michael membawa Angel ke sebuah bukit. Matahari mewarnai langit dengan warna emas dan mereka berdiri seolah dalam sebuah lukisan. Look, that's the life I want to offer you, Angel. Just give me a chance. Kesabaran Michael perlahan-lahan menghilangkan kegelapan di hati Angel. Ia mulai menganggap pertanian itu sebagai rumah keduanya. Namun kedamaian mereka terganggu oleh kedatangan tak terduga saudara ipar Michael, Paul. Ketika melihat Angel, ia langsung mengenalinya. Ia tidak mengatakan apapun di depan orang lain, tetapi kemudian mengatakan kepada Michael bahwa ia tidak dapat menerima pilihannya. She's not who you think she is. She was the highest priced whore with thousands of men. She just does not love you. She is. Sorry, come on. Michael tidak mengizinkan Paul berbicara tentang Angel dengan nada tidak hormat. Masa lalu Angel tidak penting baginya. Tetapi Paul tidak mundur. Memanfaatkan ketidakhadiran Michael, ia berbicara kepada Angel. Kata-katanya menyakitkan, dan dia merasa dirinya tidak pantas untuk pria yang telah begitu baik padanya. Setelah lama merenung, dia meninggalkan cincin itu dan memberitahu Paul bahwa dia akan pergi. Paul setuju, tetapi di perjalanan, dia bertindak khianat. Karena takut mereka terlihat bersama, dia begitu saja mendorongnya dari gerobak di dekat kota. You want drink? It might be like to make it inside Angels. Might as well do it now, we. You took Michael's money, wagon, you took his wife, call yourself his brother. Angel berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Karena tidak memiliki keterampilan untuk hidup mandiri, dia kembali ke tempat yang pernah dia tinggalkan. Sementara itu, Michael mengetahui kebenaran. Dia mengusir Paul dari pertanian, dan mengejar Angel. Dia membawanya kembali meskipun Angel keberatan. Di perjalanan, mereka diam. Angel mengharapkan kemarahan, tetapi Michael tidak menegurnya. Malam itu, Angel menemukan Michael di kandang. Dia duduk di sana sendirian, menangis pelan. Isak tangis yang teredam itu penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan. Angel menyadari betapa dalam dia telah menyakitinya dan bagaimana dia telah mengkhianati perasaannya. Karena putus asa dan merasa dirinya kotor, dia melangkah ke dalam air dan mulai ia menggosok kulitnya seolah-olah bisa menghapus beban masa lalunya. Berkat kata-kata lembut Michael, hatinya perlahan tenang, dan untuk pertama kalinya, ia menceritakan seluruh kebenaran kepadanya. Angel dibesarkan oleh ibunya dan tidak mengenal ayahnya sampai ia berusia 8 tahun. Tetapi sebagai anak haram, ia tidak diterima oleh keluarganya. Akhirnya, ia dan ibunya diusir. Tanpa uang atau dukungan, ibunya hanya bisa mencari nafkah dengan satu cara pada masa itu.
Nasib itu dengan cepat merusak kesehatannya dan ia meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ditinggal sendirian, Angel jatuh ke tangan seorang bangsawan kejam yang menjadikannya alat untuk budak selirnya sendiri. Ia kehilangan dirinya sendiri dan menjadi seperti cangkang kosong. Pada usia 18 tahun, takdir mempertemukannya kembali dengan ayahnya. Ingin membalas dendam, ia memancing ayahnya ke kamarnya. Baru saat itulah ayahnya menyadari siapa dirinya. Karena tidak tahan menanggung rasa bersalah, ayahnya bunuh diri. Memanfaatkan kekacauan itu, Angel melarikan diri dan menaiki kapal ke Eropa. Ia mengira yang terburuk telah berlalu, tetapi kekejaman manusia memberinya cobaan baru. Ia dirampok dan dijual ke kota Paradise. Seiring waktu, ia menjadi tanpa emosi, hanya hidup untuk bekerja. Hingga Michael muncul. Ia membawa cahaya ke dunia gelapnya dan mereka mulai bermimpi tentang kehidupan lain. Suatu hari di jalan mereka bertemu dengan sebuah keluarga tunawisma. Di antara mereka ada seorang wanita hamil. Michael menawarkan tempat tinggal kepada mereka. Beberapa hari kemudian seorang anak laki-laki lahir dan sebagai ucapan terima kasih, ia diberi nama belakang Michael. Melihatnya merawat anak itu, Angel merasa getir. Ia tahu apa yang Michael dambakan tetapi tidak bisa memberikannya. Setelah lama merenung, ia mengakui kebenaran kepadanya. I can't have children. Duke, he had a doctor said that he would make sure that it would never happen again. You can't know that. I love you. Nothing's gonna change that. Michael awalnya bingung, tetapi segera mengatakan bahwa ia mencintainya dan tidak akan ada yang berubah. Namun, semakin ia menerimanya tanpa syarat, semakin kuat rasa bersalahnya. Angel memperhatikan betapa baiknya putri keluarga itu dan mengambil keputusan. Saat fajar, ia menyiapkan sarapan untuk Michael dan mengundangnya untuk menyaksikan matahari terbit bersama. Pagi itu semuanya adalah perpisahan yang tenang. Ketika mereka kembali, dia meninggalkan sebuah surat dan cincin untuk gadis itu, lalu pergi tanpa disadari orang-orang. Jauh di lubuk hatinya, ia dengan tulus mendoakan kebahagiaan Michael. Namun di hati Michael, hanya ada Angel. Kali ini, ia tidak terburu-buru mencarinya. Ia mengerti bahwa untuk penyembuhan sejati, Angel perlu belajar hidup mandiri dan terhubung kembali dengan dunia. Wow, where's Angel? You have to go after her. It has to be your choice. She has free will. Setelah pengembaraan panjang, Angel akhirnya sampai di San Francisco, tempat ia bekerja sebagai juru masak. Berkat usahanya, restoran yang sedang menurun mulai berkembang. Namun takdir kembali campur tangan. Bangsawan yang sama secara tidak sengaja menemukannya. Suatu malam, ia membakar restoran dan menculiknya. Di ruangan itu, ia melihat seorang gadis kecil, dan itu membangkitkan kembali semua kenangan buruk. Ia merasa tak berdaya lagi. I need you to get cleaned up. You're going on stage tonight. Don't push me, Angel. She gets away again. I'll hold you accountable. Ia dibawa ke atas panggung, tetapi pada saat tersulit, ia seolah mendengar suara ibunya yang memberinya kekuatan. Tell them the truth, darling. Duke fancies little girls. I escaped when I was 17, but he found me and he forced me here. He abuses us until we do anything to survive. Lies! And you're the father of lies. Dia mencoba membungkamnya, tetapi seorang pria menerobos masuk ruangan dan menyelamatkannya. Angel memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan membawa dua gadis bersamanya. Orang-orang menahan penjahat itu dan menghukumnya. 3 tahun berlalu. Suatu hari, Paul melihat sosok yang familiar di jalan dan mengikutinya ke sebuah sekolah. Di sana dia mengetahui bahwa itu memang Angel. Setelah kejadian itu, dia menetap di sana bersama gadis-gadis yang telah dia selamatkan dan memulai hidup baru, membantu anak-anak lain. Dia menemukan penebusannya sendiri, membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu. Melihatnya lagi dengan salib di lehernya, Paul menceritakan tentang Michael kepadanya. Sejak hari dia pergi, dia hidup sendirian dan menunggu kepulangannya setiap hari. Angel terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia masih mencintainya. Sekarang kegelapan telah berlalu, dia memutuskan untuk kembali kepadanya. Sementara itu, Michael sedang bekerja di ladang dan tiba-tiba berbalik seolah-olah dia merasakan sesuatu. Di hadapannya berdiri Angel, orang yang sama yang telah hidup dalam ingatannya. 3 kali perpisahan telah mengubah mereka berdua.
Dalam cinta yang telah bertahan bertahun-tahun meskipun terpisah jarak, dia tidak menyerah, dan dia pun tidak pernah benar-benar pergi. My real name is Sarah. I've never told anyone that because it was the only thing that I had that no one could take from me. And I am so sorry. Welcome home, Sarah. I've always loved you. Angin sepoi-sepoi mengayunkan rerumputan. Burung-burung bernyanyi di kejauhan. Dan di bawah cahaya matahari terbit yang baru, hidup mereka sekali lagi dipenuhi harapan. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.